Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Retwahiningsi dengan nomor induk mahasiswa 1120-175 dari kelas manajemen 20B4 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen risiko, dan video presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester 5 mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Purwanto SEMM. Untuk soal ujian tengah semester ini ada 4 soal. Yang pertama adalah definisi risiko berdasarkan ISO 31000 di tahun 2018. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang ketiga ada kerangka kerja manajemen risiko. Lalu yang keempat ada proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan yang terakhir mitigasi risiko. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama, yaitu apa itu risiko. Nah, risiko berdasarkan ISO 31000 di tahun 2018 adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Nah, efek ini apa? Efek itu adalah penyimpangan deviasi dari sasaran yang kita harapkan. Dan efek ini bisa berupa efek positif, namun juga bisa efek negatif atau bahkan bisa kedua-keduanya, yaitu positif dan juga negatif secara bersamaan. Dan efek ini dapat mengatasi atau menciptakan atau bahkan menghasilkan peluang, namun juga bisa menghasilkan ancaman. Nah, untuk sasaran ini dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda pula. Dan resiko merupakan bisa dinyatakan dalam sumber resiko peristiwa yang potensial atau peristiwa yang dapat terjadi atau bahkan berdasarkan konsekuensinya atau kemungkinannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa resiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik dampak negatif atau dampak positif. Seperti itu. Lalu manajemen risiko itu apa sih? Manajemen risiko itu adalah suatu upaya atau proses mengidentifikasi atau menganalisis dan juga mengevaluasi, lalu mengendalikan dan juga berusaha menghindari atau meminimalkan atau bahkan kalau bisa menghilangkan risiko yang tidak dapat kita terima agar bisnis kita ini dapat bertahan dalam waktu yang lama dan juga dapat mencapai visi misi kita. Nah, kita langsung masuk ke soal yang kedua, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Ada 8 prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada integrated atau terintegrasi. Lalu yang kedua ada structured, comprehensive atau terstruktur dan komprehensif. Lalu yang ketiga ada customized, yaitu dapat disesuaikan. Yang keempat ada inclusive. Yang kelima dinamis, dan yang keenam itu ada best available information atau informasi terbaik yang tersedia. Lalu yang ketujuh ada human and cultural factor, yaitu faktor manusia dan juga budaya. Dan yang terakhir adalah continual improvement, yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimana yang pertama adalah terintegrasi. Manajemen risiko itu kita tahu bahwa manajemen risiko itu adalah bagian terpenting dari semua aktivitas organisasi ya. Dalam artian semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh tiap bagian dalam suatu perusahaan atau organisasi harus dihubungkan dengan manajemen risiko agar nantinya bisa mendukung terhadap pencapaian tujuan dan juga peningkatan kinerja serta inovasi di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah terstruktur dan komprehensif, yaitu pendekatan terstruktur dan komprehensif itu terhadap manajemen risiko ini dapat berkontribusi terhadap hasil konsisten dan dapat dibandingkan. Dalam upaya menerapkan sistem manajemen risiko, setiap proses ataupun tahapan harus terstruktur dan juga terencana dengan baik. Tak lain agar perkembangan dan hasilnya itu bisa terpantau dan juga dapat dibandingkan dengan
keinginan atau rencana kita gitu. Lalu yang ketiga, dapat disesuaikan atau customized. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko ini dapat disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan juga internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Karena standar dan panduan yang ada di dalam ISO 31000 tahun 2018 ini terbilang ya cukup fleksibel ya. Tidak hanya itu, dalam perumusan sistem manajemen risiko, perusahaan juga harus memperhatikan soal waktu dan juga waktu saat ini dan juga waktu yang akan datang atau masa depan gitu. Nah, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu inklusif, di mana keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan ataupun pandangan dan juga persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, hasil dari proses ini akan menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko yang terinformasi. Perencanaan atau perancangan ataupun penerapan dari ISO 31000 ini pasti membutuhkan keterlibatan dari pihak pemangku kepentingan dong, selayaknya pandangan dan persepsi dari para petinggi perusahaan akan menjadi pertimbangan dalam perumusan sistem manajemen risiko ini. Nah, termasuk keterlibatan mereka dalam proses pemantauan dan juga peninjauan serta evaluasi dari manajemen risiko yang akan dijalankan nanti. Nah, yang kelima adalah dinamis. Dinamis ini maksudnya kita harus paham bahwa risiko ini bersifat dinamis, bergerak secara terus-menerus, dalam artian risiko ini bisa berubah sesuai dengan konteks internal dan eksternal dalam perusahaan tersebut gitu. Karenanya manajemen risiko ini juga harus memiliki prinsip yang dinamis agar bisa mendeteksi, mengantisipasi serta merespon perubahan yang ada dengan cepat, sesuai dan juga tepat waktu. Lalu poin yang keenam adalah informasi terbaik yang tersedia. Nah, ini maksudnya adalah masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi atau historis yang terkini dan juga harapan untuk kedepannya. Manajemen risiko itu secara eksplisit memperhitungkan segala batasan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Dalam upaya menerapkan sistem manajemen risiko, perusahaan pasti membutuhkan banyak data, banyak informasi, baik itu data informasi di masa lalu atau masa ini ataupun harapan dan juga target di masa depan. Nah, maka kita harus memastikan bahwa data-data dan informasi tersebut itu jelas, valid, dan tepat waktu untuk diberikan kepada para pemangku kepentingan, seperti itu. Poin yang ketujuh yaitu adalah faktor manusia dan juga budaya. Dalam realita perusahaan gitu ya, penerapan sistem manajemen sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku manusia yang ada di perusahaan tersebut dan juga budaya kerjanya. Bagaimanapun budaya organisasi itu pasti akan selalu berhubungan sekaligus berpengaruh secara sangat signifikan terhadap pelaksanaan tugas di setiap tingkatan manajemen risiko. Karena itulah penting bagi para pemimpin dan juga semua pihak untuk saling memotivasi agar menciptakan budaya kerja yang positif dalam mendukung penerapan ISO 31000 ini. Nah, poin yang terakhir ya adalah peningkatan yang berkelanjutan atau perbaikan yang berkelanjutan, continual improvement gitu ya. Manajemen risiko ini diperbaiki secara berkelanjutan dan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan juga pengalaman sesuai dengan konsep PDCA, Plan, Do, Check, and Action gitu. Dari penerapan sistem manajemen ini pasti akan ada perbaikan yang berkelanjutan hingga akhirnya nanti bisa menjadi standar baru bagi perusahaan guna meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko yang ada di perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu kerangka kerja manajemen risiko. Nah, dari
gambar ini kerangka kerja manajemen risiko itu ada yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen ya. Kepemimpinan ini merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai tujuan bersama gitu. Sedangkan komitmen itu merupakan kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu. Nah, tugas utama dari seorang pemimpin gitu ya, itu adalah memastikan manajemen risiko dapat terintegrasi pada semua aktivitas organisasi. Nah, peran direksi dan juga dewan komisaris akan sangat membantu sekali dalam pelaksanaan manajemen risiko ini, dan efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh sih direksi mengintegrasikan manajemen risiko di dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi, dan juga proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Nah, dari direksi dan juga dewan komisaris itu bisa kita sebut juga dengan risk leader gitu ya, dimana risk leader itu perlu membuat rambu-rambu sehingga para pengambil keputusan mengetahui kapan telah bertindak terlalu jauh atau kapan masih dalam koridornya, seperti itu. Lalu yang kedua ada integrasi. Manajemen risiko ini kita tahu adalah bagian terpenting dari semua aktivitas organisasi. Nah, integrasi manajemen risiko ini ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan juga berulang serta sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen risiko ini sebaiknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan lah ya dari tujuan ataupun tata kelola kepemimpinan dan juga komitmen, strategi, sasaran, dan juga operasi organisasi atau operasional organisasi tersebut. Nah, manajemen risiko harus menyatu dan juga melekat dalam proses bisnis dan juga dalam bentuk pengelolaan risiko yang dijalankan oleh masing-masing departemen atau masing-masing bagian dalam organisasi atau perusahaan. Pengintegrasian ini sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi. Struktur setiap organisasi kan pasti berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan juga sasaran dan kompleksitas yang dihadapi, dan efektivitas pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab dari masing-masing individu tersebut, baik manajemen dari bagian manajemen puncak, senior ataupun junior, mulai dari tingkatan entitas organisasi hingga tingkatan proses atau program yang dijalankan organisasi. Oleh karena itu, risiko harus dikelola pada setiap bagian struktur organisasi, dan setiap di dalam organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Pencapaian relasan organisasi juga dilaksanakan melalui proses bisnis yang telah direncanakan dan ditetapkan sejak awal, seperti visi misi, seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu desain. Desain ini merupakan perancangan kerangka kerja yang meliputi yang pertama itu adalah pemahaman organisasi dan juga konteksnya, yaitu meliputi pemeriksaan konteks eksternal dan juga internal dari organisasi tersebut. Kalau konteks eksternal itu berupa faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi atau keuangan, teknologi, ekonomi, kompleksitas dan dependensi jaringan lah, seperti itu. Kalau untuk internal, konteks internal itu seperti visi, misi, tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas, strategi, sasaran, kebijakan, budaya organisasi, standar, panduan, dan juga model yang diadopsi oleh organisasi. Lalu yang kedua, tadi kan yang pertama
pemahaman organisasi dan juga konteksnya. Yang kedua itu penegasan komitmen penerapan manajemen risiko. Komitmen manajemen risiko ini sebaiknya dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan yang sesuai, meliputi tujuan pengelolaan risiko organisasi serta kaitan dengan sasaran dan kebijakan lainnya. Lalu ada juga kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, penyediaan sumber daya yang diperlukan, cara penanganan konflik kepentingan, pengukuran dan juga pelaporan dalam indikator kinerja organisasi, lalu juga ada tinjauan dan peningkatan. Nah, yang ketiga adalah penetapan peran dalam organisasi, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas. Manajemen puncak dan badan pengawas gitu sesuai penerapan sebaiknya memastikan bahwa kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi, serta sebaiknya menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab inti dan juga mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko. Lalu yang keempat adalah alokasi sumber daya. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebaiknya memastikan alokasi sumber daya juga, seperti sumber daya manajemen risiko yang memadai dan yang dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada orang, keterampilan, pengalaman dan juga kompetensinya, serta juga proses, metode dan alat yang dipakai oleh organisasi untuk mengelola risiko tersebut dan juga proses serta prosedur yang terdokumentasikan. Jadi organisasi sebaiknya mempertimbangkanlah kapabilitas dan juga keterbatasan dari sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang kelima ada penyiapan metode komunikasi dan juga konsultasi. Organisasi sebaiknya menetapkan pendekatan yang disetujui untuk komunikasi dan juga konsultasi agar mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan efektivitas manajemen risiko. Komunikasi ini melibatkan pembagian informasi dengan audiens yang dituju. Konsultasi juga melibatkan pemberian umpan balik dari partisipan dengan harapan bahwa hal tersebut dapat berkontribusi untuk membentuk keputusan dan juga aktivitas lainnya. Komunikasi dan konsultasi ini sebaiknya tepat waktu dan memastikan bahwa informasi ini relevan dikumpulkan, digabungkan dan juga dibagikan secara sesuai, serta bahwa umpan balik yang diberikan dan peningkatannya itu dijalankan secara berkelanjutan gitu. Lalu yang keempat ada implementasi. Tadi kan yang ketiga adalah desain, yang merupakan perencanaan kerangka yang meliputi pemahaman organisasi dan juga penegasan komitmen dan juga penetapan peran dalam organisasi, lalu alokasi sumber daya dan juga penyiapan metode komunikasi dan konsultasi. Lalu yang poin keempat adalah implementasi. Implementasi ini akan dilaksanakan setelah desain dari kerangka kinerja manajemen risiko itu ditetapkan dan juga disetujui oleh bagian direksi. Nah, tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan juga melindungi nilai. Nah, adanya manajemen risiko akan meningkatkan kinerja yang mendorong inovasi dan juga mendukung pencapaian sasaran. Nah, tujuan ini harus menjadi jangkar dari keseluruhan proses implementasi manajemen risiko. Nah, organisasi sebaiknya mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan cara mengembangkan rencana yang sesuai, termasuk waktu dan juga sumber dayanya, lalu juga mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana dan juga oleh siapa keputusan ini dibuat untuk seluruh organisasi, lalu juga memodifikasi proses pengambilan keputusannya,
Lalu yang terakhir juga bisa dengan memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola resiko agar dipahami dengan jelas dan juga bisa dipraktikkan oleh seluruh karyawan perusahaan. Nah, implementasi kerangka kerja yang berhasil itu memerlukan keterlibatan dan juga kesadaran pemangku kepentingan. Apabila dirancang dan juga diterapkan dengan baik, maka kerangka kerja tersebut akan dapat memastikan bahwa proses manajemen risiko akan menjadi bagian yang paling penting dan bagian yang terpenting lah ya dari semua kegiatan organisasi, termasuk proses pengambilan keputusan, dan akan mampu untuk menangkap perubahan yang terjadi pada konteks internal maupun eksternal. Lalu poin yang kelima adalah evaluasi. Nah, proses evaluasi ini terdiri dari pemantauan, kajian, dan juga asesmen. Pemantauan itu apa sih? Pemantauan itu merupakan kegiatan membandingkan kinerja kerangka kinerja dengan kesesuaian, apakah sesuai atau tidak dengan rencana awalnya. Nah, lalu untuk kajian itu merupakan penanganan bila terjadi penyimpangan dari sasaran atau standar yang telah kita tetapkan gitu. Dan asesmen merupakan proses kerangka manajemen risiko secara wajar melalui metode auditing manajemen risiko yang baku. Nah, tujuan evaluasi kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi ruang pengembangan perbaikan yang diperlukan terhadap kinerja gitu. Lalu yang keenam adalah perbaikan. Poin yang keenam dari kerangka kerja manajemen risiko adalah perbaikan, di mana organisasi itu harus memantau dan juga menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan perubahan lingkungan eksternal dan juga internal. Hal ini dilakukan demi organisasi dapat meningkatkan nilai. Bila kesenjangan dan juga kesempatan perbaikan telah diidentifikasi, maka organisasi harus mengembangkan rencana perbaikan dan juga penugasan pelaksanaan kepada yang mempunyai akuntabilitas terhadap penerapannya. Nah, ketika sudah diterapkan, seharusnya perbaikan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko. Nah, dalam bagian ini kita juga nampak alur dalam pembuatan kerangka kerja manajemen risiko, di mana kita bisa mulai agar manajemen risiko ini semakin terintegrasi. Itu kita harus bagaimana? Kita harus mengusulkan unit manajemen risiko atau mengusulkan desain dari kerangka manajemen risiko. Nah, setelah mengusulkan, apakah usulan tersebut itu disetujui direksi atau tidak. Nah, apabila sudah disetujui, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan sosialisasi pemberlakuan sesuai strategi dan juga rencana manajemen risiko. Nah, langkah selanjutnya apa setelah sosialisasi? Langkah selanjutnya adalah penerapan oleh seluruh pihak yang dilibatkan dalam manajemen risiko tersebut. Lalu setelah kita melakukan penerapan, maka kita harus melakukan evaluasi secara berkala, baik itu internal dan juga eksternal sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu hasil evaluasinya gimana? Hasil evaluasinya ini untuk usulan perbaikan dan pengembangan yang selanjutnya kita juga nanti akan menjadikan rumusan untuk membuat desain baru dari hasil evaluasi yang kita lakukan tadi. Nah, rumusan ini kita akan ajukan lagi dan kita akan menunggu apakah itu disetujui direksi atau tidak. Dan apabila sudah disetujui, maka muncullah perbaikan dan juga pengembangan oleh pihak yang terkait. Nah, tujuan perbaikan ini untuk apa? Kembali lagi, untuk agar manajemen risiko ini semakin terintegrasi dan begitu selanjutnya secara terus-menerus dan kontinu seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari kerangka manajemen risiko? Nah,
Tujuannya adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko pada keseluruhan fungsi atau bagian dan kegiatan organisasi. Tingkat efektivitasnya akan tergantung dari seberapa jauh manajemen risiko itu diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi. Nah, kegiatan organisasi dan juga proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Oke, kita langsung menuju ke soal yang keempat, yaitu proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko ini merupakan proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan juga praktik terkait aktivitas komunikasi dan juga konsultasi risiko, penetapan cakupan atau skop dan juga konteks serta kriteria risiko, pelaksanaan penilaian risiko atau risk assessment, dan juga yang terdiri dari identifikasi risiko, analisa risiko, dan juga evaluasi risiko. Lalu ada pelakuan risiko atau risk treatment, yang juga ada pemantauan dan juga peninjauan. Lalu juga ada perekaman dan juga pelaporan atau recording dan reporting, sebagaimana terlihat pada bagian di sini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin 4A. 4A ini adalah identifikasi resiko. Apa sih identifikasi resiko itu? Nah, identifikasi resiko adalah proses yang secara sistematis dan juga terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi atau usaha untuk mengetahui kemungkinan timbulnya resiko atau kerugian dari kegiatan yang kita lakukan terhadap perusahaan. Lalu poin 4B adalah analisa resiko. Apa sih analisa resiko itu? Analisa resiko adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi, meliputi penentuan sumber resikonya, kemungkinan dan juga besarnya dampak resiko yang akan terjadi untuk menetapkan level atau status resikonya. Lalu poin 4C adalah evaluasi risiko. Apa itu evaluasi risiko? Evaluasi risiko adalah proses pembandingan antara level resiko yang ditemukan selama proses analisa dengan kriteria resiko yang ditetapkan sebelumnya. Lalu poin 4D adalah pengendalian resiko, yaitu tindakan upaya untuk mengendalikan agar mendapat keseimbangan dalam hal keamanan sehingga meminimalkan perusahaan dari kerugian. Nah, yang terakhir adalah poin 4C, yaitu mitigasi resiko, yaitu tindakan yang terencana dan juga berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko atau perusahaan gitu ya, agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan ataupun membahayakan pemilik resiko atau perusahaan resiko tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.